Baik ya, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Mmm, Hari ini kita mau masuk minggu pertama untuk mata kuliah ERP dan ESI ya. Jadi di kelas ini ada gabungan 2 kelas ya, ada ERP dan ESI. Terus kemudian untuk materi yang digunakan nanti sama ya, baik mata kuliah ERP maupun ESI nanti jadi satu menggunakan materi ESI ya. Jadi sedikit sharing aja, mata kuliah ERP yang di kelas sendiri atau digabung ini bedanya di mana. Jadi kalau ERP, kelas sendiri itu sebelum-sebelumnya kita materinya hampir sama dengan, ESI ini ya. Bedanya adalah di ERP kemarin itu lebih banyak dibahas tentang bisnis proses ya. Kelebihan dari mata kuliah ERP itu, jadi banyak di bisnis proses ERP. Tetapi kekurangannya adalah dibanding ESI adalah, tidak terlalu menekankan, proses, project sistemnya, project implementasi sistemnya. Jadi di mata kuliah ESI ini, rekan-rekan mata kuliah ERP juga masih mendapatkan mata kuliah, materi-materi ERP ya, tapi dengan bisnis proses yang lebih lebih singkat ya, lebih padat gitu ya. Sedangkan, tambahannya nanti akan lebih banyak ke apa-apa aja yang, perlu kita pelajari tentang bagaimana menjalankan, project implementasi enterprise system ya. Jadi, masih bisalah, untuk kelas ERP untuk bergabung di kelas ESI. Demikian singkatnya. Kemudian, saya akan memperkenalkan diri dulu ya, mungkin banyak dari, rekan-rekan mahasiswa belum tahu ya, nama saya Pak Ferry Irawan ya. Jadi kemarin mata kuliah ini sempat bareng sama Pak Daniel, mungkin teman-teman lebih Pak Daniel Hari ya, lebih mengenal Pak Daniel ya. Kalau saya sendiri jarang di kampus ya, karena sehari-hari, eee, kemudian untuk, sarjana teknik saya dari Ubaya ya, informatika. Kemudian untuk master saya ambil di ITS ya. Jadi master saya itu, manajemen teknologi informasi, seperti itu. Nah, oke, sebagai pembukaan ya untuk enterprise system implementation adalah seperti kita lihat definisinya adalah, suatu proses ya, suatu proses. Jadi ada proses ini berarti, dalam ERP, dalam implementasi enterprise system, ya suatu proses. Berarti, kalau proses kita tahu ya, dalam suatu proses itu implementasi berarti adalah membutuhkan, pertama pasti membutuhkan resource ya. Jadi ada proses resource, ada orang di sana, ada pekerjaan di sana, ada kapan dimulainya, kapan selesainya, targetnya apa. Nah, itu suatu proses. Prosesnya apa? Yaitu dimulai dari suatu keputusan untuk mengadopsi suatu sistem enterprise ya. Jadi ini ada trigger-nya. Trigger-nya adalah keputusan untuk mengadopsi suatu sistem enterprise. Ya, nanti kalau tadi saya bilang kok ERP, kok sistem enterprise, sebetulnya ERP dan ESI itu nggak sama ya. Jadi ERP itu adalah salah satu produk, dari, sistem enterprise ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya, masih ada beberapa, jenis ya, sistem enterprise itu apa aja. Ya, dalam case ini nanti kita belajar, menggunakan, ERP ya, yaitu produknya itu Odoo. Nanti masing-masing kita, masing-masing tim akan dibuatkan tim masing-masing ya, satu kelompok, ada sekitar lima orang ya. Nanti masing-masing akan diberikan, database Odoo-nya masing-masing secara cloud. Nah, itu ada suatu keputusan untuk mengambil adopsi suatu sistem enterprise, pastinya kalau hari ini adalah trigger-nya adalah, ini ya, bisnis, yaitu bagaimana meningkatkan daya saing perusahaan melalui,
penggunaan sarana IT, ya. Nah, goal-nya apa dari proses implementasi ini adalah organisasi nanti akan, menggunakan sistem tersebut ya, sebagai bagian yang integral ya, sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu organisasi. Nah, itu contohnya apa yang gampang? Ya contohnya ada perusahaan A gitu ya, perusahaan A bergerak di bidang misalkan, eee, alat kosmetik misalkan gitu ya, produk-produk kosmetik. Nah, pastinya, trigger dari perusahaan kosmetik ingin lebih maju, ingin lebih bagus lagi dalam manajemen sistemnya, cara mengatur orang, cara menjual produk, cara, menyimpan produk dan sebagainya. Nah, nanti ketika hasil implementasi ini, berjalan dengan tepat waktu, berhasil adalah perusahaan kosmetik tersebut mulai, hari itu akan menggunakan sistem, by system, ya. Baik sebelumnya belum menggunakan sistem atau upgrading ya. Jadi sistem lama mungkin kurang kompetitif, sekarang menggunakan sistem yang lebih baru. Nah, itu adalah definisi singkat ya, apa itu implementasi sistem enterprise. Ada proses, ada triggernya apa, dan ada tujuannya apa. Ya. Nah, objektifnya apa sih? Mungkin dari teman-teman ada sebagian yang mungkin mungkin sudah tahu ya, sudah siap, sehingga saya memilih mata kuliah ESI atau ERP. Tapi mungkin ada yang nggak tahu, oh, jadi apa sih aku dengan materi ini. Nah, ini saya berikan beberapa objektif dari mata kuliah ESI ya. Pertama nanti objektifnya adalah rekan-rekan sekalian akan mampu untuk mengimplementasikan sistem enterprise, ya. Baik, dalam bidang usaha maupun dalam bidang dagang maupun macam-macam ya. Jadi diharapkan, lulusan dari mata kuliah ini mampu mengimplementasikan sistem enterprise, ya. Berikutnya adalah lebih detail tentang fungsinya ya, tentang bisnisnya apa. Jadi mampu mengerti tentang namanya bisnis proses ya. Jadi bisnis proses itu apa sih? Ya proses yang ada dalam dunia bisnis ya. Contohnya apa? Contohnya penjualan, kemudian inventory, purchasing, production, accounting, dan lain-lain ya. Di sini dibatasi kita, objektif kita untuk bisnis proses yang memang ada ya, yang mandatory dalam dunia bisnis ya. Dalam dunia bisnis pasti ada kan bagian penjualan, ada pembelian, ada persediaan, menyimpan barang, ya produksi ini opsional kalau untuk perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang tidak ada sisi produksi, tapi di sini kita mau belajar rata-rata perusahaan. Jadi manufacturing kita masukkan, kita akan belajar produksi dan accounting. Jadi ada materi-materi ini yang akan kita pelajari. Nah, untuk opsi ketiga yaitu kita mampu untuk mengkonfigurasi ya. Jadi nggak hanya tahu bisnis proses, nanti teman-teman akan diberikan bersimulasi project ya. Dari minggu awal sampai akhir nanti kita ini simulasi project terus. Nanti kita akan berikan nanti akan saya berikan setiap kelompok adalah perusahaan masing-masing ya, dipilih nanti saya pilihkan, saya acak. Jadi nanti ada yang dapat perusahaan misalkan sepatu, ada yang dapat misalkan perusahaan pengembang bangunan, rumah dan sebagainya. Nanti kalian terus ada tambahan materi untuk bisnis proses, ada tambahan materi workshop untuk konfigurasi Odoo. Nanti diharapkan kalian bisa memahami konfigurasi dan menerapkannya kepada contoh perusahaan yang dipilihkan. Ya, jadi outputnya di sini adalah nggak cuma dari atas ya, teori, 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 tapi yang paling penting adalah juga mampu bekerja nyata untuk ini ya, untuk membuat suatu sistem, mengimplementasikan sistem ke dalam contoh perusahaan X dengan produk ERP Odoo ya. Jadi Odoo-nya ini on cloud, jadi teman-teman diberikan kemudahan untuk bisa kerja bareng-bareng ya, kerja bersama. Nggak perlu
pinjam komputer gitu ya. Semua komputer punya browser bisa langsung mengerjakan kelompoknya masing-masing. Nah, nggak lengkap kalau nggak tahu pekerjaan apa yang bisa diraih ya dengan pengetahuan praktis ini maupun teorinya adalah jadi dari mata kuliah ESI ini nanti diharapkan kalian-kalian bisa menjadi profesional. Ya, salah satunya pasti yang namanya project implementasi itu harus ada namanya project manager. Ya, jadi kalian yang mampu menjadi leader di suatu tim akan bisa mencoba posisi project manager. Ya, jadi nanti di pembagian kelompok pasti nanti salah satu dari kalian akan menjadi project manager dalam kelompok. Ya, punya jabatan project manager. Jadi selain konfigurasi nanti ada yang dipilih satu menjadi project manager ya. Jadi tugasnya tanggung jawabnya paling gede dalam satu tim ya, project manager mengatur perencanaan, eksekusi project, ngurusin resource tenaga kerjanya, kemudian memastikan objektif project berhasil ya, kemudian membuat report, membikinkan juga mengatur ini ya, political yang terjadi dalam tim. Ya, ini adalah tugas dari project manager untuk memastikan baik resources maupun tujuan project itu tercapai. Nah, pekerjaan lain yang berhubungan dengan SI adalah project business process expert ya. Jadi expert business process. Apa itu business process? Expert adalah orang yang mahir yang mempunyai wawasan pengalaman tentang bisnis proses. Ya, kenapa kok penting? Nah, pentingnya begini, karena dalam setiap implementasi suatu sistem pasti ada tujuan namanya optimasi, ya, ada tujuan efisiensi, yaitu ya optimasi dan efisiensi ya. Jadi satunya naik, satunya nurunin gitu ya. Satunya naikin, naikin apa? Naikin revenue, naikin produktivitas, naikin kualitas ya. Kemudian efisiensi, efisiensi apa? Menurunkan biaya. Ya, sehingga apa? Dalam implementasi ESI selalu ada namanya business process re-engineering ya. Suatu aktivitas untuk meredesain bisnis proses yang sekarang untuk menjadi to be itu ke depan ya, adalah bisnis proses yang lebih cepat, tapi tetap accountable, controllable ya. Jadi nggak cuma disingkat terus nanti nggak bisa dikontrol, tapi tetap ya, secara informatif, secara controllable-nya tetap jalan. Nah, itu tugas bisnis proses expert, yaitu memberikan streamline bisnis proses yang ada saat ini, yang nanti akan menjadi dasar pekerjaan bagi tim yang lain untuk mengaplikasikannya. Ya, jadi business process expert biasanya orang yang banyak pengalaman di perusahaan A, B, C, D, E macam-macam. Ya, sehingga bisa memberikan saran-saran supaya bisnis proses perusahaan yang sedang dikerjakan ini bisa streamline dan tetap produktif dan efektif. Nah, pekerjaan lain adalah enterprise architect ya. Jadi karena aplikasi enterprise ini pastinya membutuhkan suatu konfigurasi baik arsitek enterprise software, hardware itu dengan lebih baik lagi ya. Jadi nggak bisa ngomong kayak dulu ya. Dulu programnya cukup diinstal di satu komputer, cukup kenceng gitu ya, terus ditaruh di suatu ruangan, nanti jam jam 5 pulang kantor dimatikan. Nah, ini nggak bisa. Ya, saat ini kalau namanya sudah enterprise itu running system adalah 7 kali 24 kali 365. Jadi nyala terus. Ya, oleh sebab itu ada kebutuhan yang namanya enterprise architect, yaitu memiliki blueprint bagaimana suatu services ini, sistem enterprise ini bisa nyala terus kemudian dengan performance yang baik ya. Jadi diperlukan pekerjaan namanya enterprise architect untuk membuat blueprint. Ya, blueprint mengenai infrastruktur enterprise ini. Baik itu berupa aplikasi, berupa software, berupa hardware,
maupun infrastruktur. Ya, ini yang tugas anti enterprise architect. Ya, jadi di mata kuliah pun ada yang membahas tentang framework-nya ya untuk enterprise architect karena itu teraplikatif di perusahaan-perusahaan besar. Ya, kalau di perusahaan yang menengah ke bawah mungkin tidak perlu serumit ini gitu ya, sampai perlu namanya enterprise architect. Tapi untuk perusahaan yang kelas enterprise ya, perusahaan besar, perusahaan yang nasional, lah itu perlu karena mereka pasti sudah menerapkan sistem enterprise. Nah, pekerjaan berikutnya adalah tentang fungsional atau aplikasi konsultan. Nah, ini biasanya kaitannya dengan mengerjakan hasil dari bisnis proses expert, ya. Mereka menyiapkan blueprint-nya, kemudian fungsional aplikasi ini akan menjahitnya menjadi solusi yang real, ya. Jadi di sini fungsional ini biasanya ahli sales di produk ERP SAP misal, atau fungsional modul material management di produk Odoo ya, misalnya seperti itu. Jadi mereka-mereka yang bisa membuat barang jadinya, mengimplementasikannya jadi produk jadi di dalam produk ERP yang dipilih. Nah, ini namanya fungsional ya atau aplikasi. Jadi kalau business process expert tadi hasilnya masih belum bisa dirasakan karena masih berupa blueprint, dokumen, flow-flow yang sudah diperbaiki ya. Tapi aplikasinya belum kelihatan ya. Nah, di fungsional atau aplikasi konsultan ini baru nanti informasi itu, input itu akan diolah menjadi barang, menjadi program, menjadi sistem ke dalam produk yang dipilih. Ya, jadi contohnya itu ya, ada fungsional di modul sales, ada fungsional di modul inventory, ada fungsional di modul aplikasi, produksi, finance, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut fungsional atau aplikasi consultant. Kemudian technical consultant adalah orang-orang yang ini ya, mengaplikasikan hasil dari enterprise architect. Ya, jadi dia melihat blueprint yang dihasilkan dari enterprise architect, kemudian dia mencoba untuk meng-create atau untuk men-set up apa-apa yang sudah disepakati, juga kebutuhan sistem enterprise yang ada, supaya service levelnya itu sesuai dengan syarat yang ditentukan dari enterprise architect ya. Jadi misalkan downtime 0%. Nah, itu bagaimana caranya technical consultant men-set up semua infranya ya. Misalkan power supply semuanya harus redundant, jaringan semua harus redundant, sampai server semua harus redundant ya. Redundant itu ada primary, ada secondary gitu ya. Jadi kalau satu mati, satunya take over. Nah, seperti itu. Nah, itu technical consultant urusannya itu membuat infra, menginstall software, aplikasi, hardware, jaringan, dan juga pendukung lain yang agar semua ini bisa terjadi. Misalkan apa? Desain ruang server, suplai listrik utama, kemudian DRC ya, disaster recovery center, kemudian proteksi terhadap kebakaran, terhadap air dan sebagainya. Nah, itu masuk dalam sana, dalam lingkup itu. Nah, dan semuanya itu pastinya akan dibutuhkan di enterprise company ya. Jadi kalau di medium company ya itu terlalu ruwet gitu ya. Masa mau pakai software gini aja harus buat ruang server yang megah gitu ya. Kemudian perkabelannya aja pun ada konsultannya, cooling sistemnya ada konsultannya lagi, kebakaran protection ada konsultannya lagi, ruwet ya. Jadi kalau medium company nggak sampai serigid itu. Nah, itu adalah 5 contoh. Masih ada banyak lagi, tapi ini yang benar-benar incas dalam suatu proyek implementasi sistem. Nah, tadi udah ya, kita tahu objektifnya apa, kemudian relevansi pekerjaan apa yang kita bisa lakukan dengan pengetahuan mata kuliah ini. Nah, sekarang kita mulai masuk dalam mata kuliahnya sendiri.
Ya, untuk referensi dan cara penilaian adalah seperti ini ya. Jadi untuk referensi saya langsung mengambil dari materi yang langsung to the point aja, nggak nggak berhalaman-halaman tebal gitu ya, langsung dari jurnal yaitu ERP Implementation Methodology dan Strategi dari Mary M. Dunaway, ya, kemudian University of Arkansas. Kemudian karena kita belajar dengan produk ERP Odoo, kita juga lebih baik belajar standar metodologi implementasi yang ada yang dipakai di Odoo ya. Jadi habis dapat yang generik, yang general ya tanpa melihat produk dari jurnal di atas, kita langsung spesifik ke produk ya. Jadi mirip-mirip sebetulnya teman-teman, nggak terlalu beda ya antar produk, tapi karena kita pakai Odoo ya kita belajar standarnya Odoo dulu. Supaya nanti kelak kalau Anda memang tertarik di mata kuliah ini dan berkesempatan ikut project, Anda sudah paham, oh Odoo standar metodologinya gini. Ya, nanti kalau Anda jadi produk lain ya ada lagi produk SAP itu ada metodologinya namanya ASAP. ASAP itu bukan asap yang ini ya, putih-putih terbang-terbang itu ya, bukan. ASAP itu singkatannya dari Accelerated SAP, ya, itu ASAP. Nanti Microsoft Dynamics punya lagi namanya apa. Nanti produk Oracle NetSuite namanya metodologinya apa, beda-beda ya. Jadi kita coba Odoo aja karena Odoo bagus untuk pemula. Nah, kemudian untuk dasar penilaian di mata kuliah ini adalah ada beberapa tugas ya, tugasnya. Nah, mungkin kalau tugas yang di tempat lain mungkin tugasnya nggak linear ya, tergantung topiknya di minggu itu. Tapi kalau di kita, tugas itu adalah istilahnya estafet ya. Estafet menuju ke minggu terakhir. Jadi kalau apa? Kalau istilahnya kayak tugas berseri gitu ya. Jadi habis ini, bikin ini, nanti semua dikumpulkan di minggu terakhir. Jadi tugasnya seperti itu. Ya, jadi ketika Anda di akhir minggu, kalau Anda kumpulkan tugas, tugasnya itu sudah apa? Sudah ini ya, sudah apa namanya? Sudah lengkap gitu ya. Apalagi nanti dalam satu kelompok ada sekian orang, menurut penilaian saya tugasnya itu harus karena dicicil dari minggu pertama, harusnya tugasnya itu lebih bagus gitu ya. Nah, penilaian kita paling banyak di project ya. Jadi nilai dalam project meliputi dokumen-dokumen project dan aplikasi Odoo-nya seperti apa ya. Jadi itu tugasnya berkesinambungan, nilai besar di project. Jadi di sini nggak ada yang namanya ujian tertulis, tidak ada ya. Tidak ada ujian-ujian tertulis di sini adalah keseriusan Anda menjalankan tahapan-tahapan project sesuai dengan topik Anda masing-masing. Ya, nah itu berarti secara umum penilaian berdasarkan tim ya. Bisa jadi dalam satu tim sama rata sama rasa gitu ya. Oh sama semua nilainya. Nah itu untuk memberikan sedikit nilai individu, maka akan saya ambil nilai individu dari partisipasi di kelas. Ya, ini gunanya apa sih? Ya gunanya siapa tahu ketika dalam nilai project, oh kok kurang maksimal gitu ya. Nah, Anda secara individu masih ada berkesempatan memperbaiki nilai individu Anda, jadi bisa lebih tinggi dari anggota tim ya. Jadi ini gunanya yang pasti sangat berguna bagi teman-teman yang timnya merasa tidak maksimal. Ya, timnya nggak maksimal, misalkan terasa, nah itu Anda harus cari nilai individu. Nah, dokumen and sharing. Jadi untuk dokumen and sharing, dokumen ini memang belum saya upload di ULS ya, jadi belum saya upload. Rencana saya akan saya upload setiap materi, enggak semua saya upload sekaligus ya. Tapi akan saya upload kurang lebih setiap 2 minggu. Jadi minggu ini nanti akan saya naikkan materi minggu pertama dan minggu kedua. Jadi gitu terus ya. Jadi paling tidak bagi kalian yang ingin nyicil tahu minggu depan apa itu sudah bisa. Ya, itu akan saya share di ULS dan untuk kolaborasi saya close dulu ya.
Saya akan ganti kolaborasi. Bentar saya siapkan dulu kolaborasi. Saya share screen saya ya. Oke, udah ini muncul browser saya. Muncul, Pak. Muncul ya. Nah, teman-teman sambil ngisi mendengarkan saya. Jadi untuk kolaborasi kita antar tim ya kita masuk ke ERP SIF Ubaya B. Ya, jadi sambil ngisi waktu, teman-teman bisa searching di Facebook, cari ERP SIF Ubaya B dan join ya. Jadi jangan yang A ya, yang A itu KPA, yang B ini KPB. Jadi coba Anda sekarang coba tes join di grup ini ya. Silakan dicoba. Ya, jadi diharapkan nanti kolaborasi, informasi, pertanyaan lebih baik tertulis di grup ini. Jadi saya juga tidak mengulang kalau ada pertanyaan yang sama. Ya, ini sudah masuk ya beberapa teman ya. Berarti ya, mudah ya carinya ya. Oke. Oke, gampang ya, nggak sulit ya. Jadi nanti nilai-nilai mungkin yang sebelum saya upload ke sistem, biasanya juga saya sampaikan di forum supaya kalian tahu nilainya dahulu. Nah, sambil Facebook-nya nanti di join ya. Kemudian ada beberapa Google Sheet yang saya share ya, sebentar ya. Nanti saya setujui semua sambil jalan. Ini saya bagi share link ke dalam ini ya, chat ya. Anda bisa coba akses ya. Nah, itu ada link yang sudah saya isi ke chat. Nah ini apa gunanya ya? Gunanya sheet ini, gunanya saya share ini pertama adalah pembagian kelompok. Ya di sini satu kelompok 5 orang, maka ada 6 kelompok totalnya. Di sini sudah saya fixkan ya. Untuk kelompok yang hijau ini sudah saya fixkan jangan diganti. Jadi Anda sudah terdaftar di kelompok 1, ya misalkan ini Aldianto, Adam, dan David ini udah terkelompok di kelompok 1. Maka tinggal cari 2 lagi bagi teman-teman yang belum ada kelompoknya ya. Supaya adil, sebagian saya fix, saya pilih ya, sebagian lagi Anda pilih sendiri ya. Total 5 orang ya. Jadi kalau ada yang sampai over segera pindah ke kelompok lain. Ya, silakan. Jadi di kolom F ini kayak Ariki ya, Ariki bergabung di kelompok 4. Raditya kelompok 4. Nah, kuotanya 4 udah habis ya kelompok 4 ya, sudah 5 orang. Nah, tinggal yang lain diisi, dipastikan satu kelompok 5 orang. Nah, selain pembagian kelompok, di sini ada kolom I ya, I dan seterusnya, W1, W2, dan seterusnya. Ini menjelaskan tentang kesehatan Anda di minggu-minggu itu ya. Jadi ada week 1, week 2, dan seterusnya. Nah, untuk kondisi kesehatan silakan digunakan sebagai alat absen juga ya. Jadi kalau Anda isi berarti ini mahasiswa hadir ya. Sini silakan dipilih kondisi yang paling mendekati kesehatan Anda. Ya, apakah sehat atau batuk atau pilek atau batuk pilek atau sedang isoman ya. Isoman dalam arti apa? Kondisi Anda sedang jangan sampai terjadi ya. Misalkan lagi reaktif kah atau sudah di PCR ternyata positif. Nah, itu tolong secara jujur bisa diisi. Ya, gunanya apa? Ini untuk memantau kesehatan teman-teman juga untuk memastikan kapan kebijakan untuk ini ya
kuliah online atau kapan bisa sudah menjadi kuliah hibrid dan sebagainya ya. Jadi data-data ini nanti digunakan untuk kebijakan ya, kebijakan fakultas maupun universitas. Jadi isi dengan jujur saja, nggak usah ragu-ragu ya. Atau memang lagi isoman nggak ada masalah ya. Sekarang kan apa namanya COVID ini kan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa tahu pastinya kita kena atau enggak kan kita juga nggak tahu sumbernya juga dari mana. Oke, itu ya prosesnya document and sharing. Document and sharing, jadi dokumen materi ada di URS tetap dan sharing kolaborasi. Nanti kita menggunakan ini ya Facebook group ya. Nah, ini adalah 13 minggu besar ya yang akan kita jalankan sepanjang semester ini. Jadi teman-teman lihat di sini ada beberapa kolom ya. Ada nomor 1 sampai 13, ada materi, ada praktik, ada fase proyek, ada file dan dokumen ya. Jadi materi ini udah disusun supaya apa? Kita bersimulasi serasa-rasa kita sedang proyek gitu ya. Walaupun ada beberapa yang ya kita lakukan secara perlahan gitu ya. Kalau di proyek paralel gitu ya, kita di sini berurutan estafet gitu ya. Nah, kita mulai dari pertama di minggu ini kita belajar apa sih ESI itu ya. Kemudian di kelas kita mempelajari aplikasi ESI-nya apa, nanti setelah ini Anda bisa belajar Odoo ya. Nanti tugas pertama di minggu ini, tugas kelompok, Anda bisa menganalisa aplikasi Odoo ini kayak apa sih fitur-fiturnya, sehingga Anda juga punya gambaran umum soal produk Odoo. Ya, nanti dikumpulkan minggu depan, minggu depannya hari Jumat jam 9 malam ya. Jangan ngirimnya hari Sabtu, nanti saya nggak bisa lihat ya. Jadi maksimal setiap tugas, kalau saya ada tugas, itu dikumpulkan Jumat jam 9 malam ya. Jangan ke malam sampai jam 12 ya. Nanti saya jadi jagoan malam ya, nungguin tugas. Jadi itu dikumpulkan per kelompok ya. Jadi usahakan yang tadi kelompok-kelompok tadi udah fix ya. Sehari 2 hari ini udah fix supaya bisa membagi tugas. Nah, minggu depan, minggu kedua kita masuk ke materi fase implementasi. Ya, nanti akan diajarkan akan apa sih fase implementasi itu secara lebih mendetail, langkah tahap-tahapannya apa, persiapannya apa ya. Nanti akan dibagikan blueprint masing-masing tim ya, masing-masing company-nya apa akan dibagikan, masing-masing kelompok nanti akan dibagikan, kemudian juga akan di-share-kan tentang template tentang project charter dan file MPP project atau file Microsoft Project lah ya, isinya tentang perencanaan pekerjaan ya. Nah, di situ di minggu kedua berarti kita udah masuk kalau fase proyek itu namanya project kick off ya. Jadi ada dokumennya adalah project charter hasilnya adalah project charter yang sudah dibuat dan MPP ya. Jadi kalau seperti ini berarti bacanya ketika minggu kedua Anda belajar materi, kemudian prakteknya setelah minggu kedua Anda bisa dibagi ini ya kan. Setelah kuliah dibagi ini, nanti minggu depannya berarti ini udah harus selesai ya. Jadi jangan khawatir ini ada template-nya, tinggal Anda menyesuaikan dengan contoh perusahaan. Ya, jadi nggak bikin dari nol, ya seperti itu. Nah, minggu ketiga sampai minggu ketiga sampai minggu ke 10 itu kita masuk ke dalam masa proyek namanya analysis, development, dan validation. Ya, apa sih itu? Berarti itu kita ngomong tentang business requirement, tentang business blueprint, ya, tentang menyiapkan masing-masing modulnya. Nah, kalau di dunia nyata ini paralel ya. Sales sudah jalan
supply chain jalan, finansial bareng jalan bareng. Ya, nggak dipisah-pisah seperti ini. Tapi kita belajar, kita bikin bertahap. Pertama, minggu ketiga kita finishkan dulu tentang sales ya. 3 minggu ini sales. Ya, jadi dimulai dari blueprint ya. Kita ada materi tentang bisnis proses supaya Anda bacanya gampang di dokumen tadi. Terus kemudian mulai nanti juga dijelaskan sales kayak apa, bisnis proses sales umumnya kayak apa. Nah, itu membuat Anda baca dokumen yang diberikan, dokumen blueprint itu lebih gampang, lebih gitu ya. Nah, minggu keempat mulai nanti akan saya berikan materi dan workshop bagaimana basic setting di Odoo. Ya, persiapan untuk mulai mengkonfigurasi sales. Jadi saya masukkan basic setting. Ya. Terus kemudian minggu kelima baru ada materi konfigurasi sales. Jadi nanti gunanya untuk kalian sudah mulai bisa membuat konfigurasi sesuai perusahaan yang ditentukan. Nah, seperti itu ya. Jadi ada materi bisnis proses, ya ini ya, materi bisnis proses. Kemudian ada workshop setting, workshop untuk materi konfigurasi, ya. Seperti itu, selalu ada seperti itu. Kalau kita lihat di supply chain ya. Supply chain, minggu ke-6 masuk supply chain. Ya, nanti dibagi dua ini apa? Kita memberikan materi tentang konfigurasi Odoo secara umum. Ya. Yang pertama ini untuk terkait pembelian dan inventory. Ya. Inventory ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk belajar juga selain materi yang saya berikan. Ya, karena materi konfigurasi yang saya sampaikan ini bersifat generik ya, umum, bersifat umum. Jadi sebagai modal dasar bagi kalian untuk mengerjakan proyek ini ya. Nggak ada salahnya mengeksplor lebih kalau memang dibutuhkan ya. Kemudian minggu ke-8 ada materi konfigurasi yang terkait production ya, produksi. Ya, jadi bonusannya di mata kuliah ini nanti kalian bisa mulai familiar untuk mengkonfigurasi Odoo ya, bonusannya ya. Tapi ya itu tadi ya, ERP tidak terbatas Odoo. Ya, jadi kayak saya sharing selain sehari-hari saya pakai SAP, saya juga menguasai ERP yang lain. Ya, jadi saya juga belajar Odoo, saya juga belajar Eden Buyer, ya. Jadi saya itu membuka pengalaman untuk implementasi. Ya, jadi untuk Eden Buyer pun saya juga belajar sampai istilahnya bisa go live. Ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang sudah saya bantu untuk menggunakan solusi open source Eden Buyer. Ya, karena apa gini? Ini saya sedikit sharing karena dalam implementasi sistem ya itu banyak hal dan nggak bisa semuanya kita hantam dengan yang namanya produk ERP nomor 1 in the world ya. Jadi istilahnya kalau Anda sakit, wis kasih obat yang mahal pasti sembuh. Ya, ERP nggak kayak gitu. Ya, nggak selamanya produk yang nomor 1 yang mahal itu akan fit dengan perusahaan tersebut. Ya, jadi harus punya beberapa library produk ERP yang Anda kuasai, sehingga Anda nggak asal ngasih solusi produk ke segala kasus, ya istilahnya obat segala penyakit, nggak ada. Jadi misalkan perusahaannya itu small medium gitu ya, menengah ke bawah gitu ya. Kemudian dihajar dengan SAP, ya pasti hancur ya. Nggak bisa. Ya, jadi karena karakteristik SAP itu adalah untuk perusahaan enterprise. Ya, obatnya manjur untuk yang enterprise, skalanya besar. Ya. Atau sebaliknya, perusahaannya besar, Anda hantam dengan Odoo. Ya jangan. Ya, itu istilahnya apa? Ini ya, apa tuh? Underkill gitu ya. Jadi obatnya terlalu enteng untuk ini gitu ya, nggak bisa. Jadi Anda kalau punya ketertarikan, belajarlah beberapa produk ERP dengan segmen yang berbeda. Ya, jadi Anda ketika ada
ada klien, ada orang yang butuh bantuan solusi, Anda bisa proper antara kebutuhan dengan solusinya. Ya, jadi jangan sampai nasihat saya jangan overkill, jangan sampai underkill. Ya, cari yang fit, mendekati fit gitu ya. Nah, mendekati fit macam-macam. Nanti kalau singkatnya, kalau pengalaman saya ya dilihat jumlah tenaga kerjanya berapa, rata-rata kemampuan tenaga kerjanya berapa, SDK, SMPK, dan seterusnya. Kemudian total revenue-nya berapa. Nah, itu mempengaruhi produk. Ya, jadi itu aja sharing sedikit. Jangan belajar satu, ya, jangan belajar satu produk ERP. Nah, kemudian ke minggu ke-9 kita masuk ke finance, kita ada materi business process finance kayak apa, ya. Kemudian nanti ada workshop untuk konfigurasi finansial. Nah, kalau udah selesai sampai 10 ke 11, 12 kita masuk waktunya training ya. Ada key user training dan end user. Bedanya apa sih end user? Key user adalah orang-orang pilihan perusahaan yang dilibatkan aktif di project. Jadi biasanya key user ini adalah orang dalam perusahaan yang paling senior, yang paling tahu bisnis proses perusahaan tersebut, paling mahir lah, misalnya gitu ya, paling berpengalaman. Nah, itu nanti dia akan menjadi partner konsultan. Kemudian di sini dia akan mengetes semua siklus bisnis proses yang sudah dibuat oleh konsultan berdasarkan blueprint yang disepakati. Ya, jadi kalau ke user puas, approval semua, maka akan dilanjutkan trainingnya ke end user yaitu user di cabang yang paling bawah. Ya, jadi kalau ini udah lampu hijau semua tahapan ini, ya maka terakhir kita bisa go live ya dan continuous improvement. Di titik ini perusahaan sudah sepakat pakai sistem di semua operasionalnya, ya seperti itu. Nah, kalau di kita fase ini adalah fase di mana kalian nanti di minggu terakhir mendemokan semua pekerjaan EODO yang Anda sudah buat. Ya, di sini akan saya nilai. Nilainya bagus itu apa? Jika blueprint yang sudah Anda update ya, Anda perbaiki dari contoh blueprint yang sudah ada, kemudian blueprint itu ternyata ini di cover di semua produk desain konfigurasi Odoo Anda, itu nilainya bagus. Ya, yang enggak bagus kayak apa, Pak? Contohnya gini. Topiknya Anda itu adalah perusahaan jasa. Ya, perusahaan jasa. Misalkan jasanya adalah jasa ini ya, perusahaannya dalam bidang jasa pengeboran sumur gitu misalnya. Nah, ternyata Anda bikin desain Odoo, nggak tahu kenapa ternyata yang desain itu malah jadi kayak perusahaan dagang. Ya, bukan perusahaan jasa, tapi malah dagang. Ya, misalnya dagang apa? Dagang alat pengebor sumur. Produk apa? Nah, itu kan kayak beda ya antara jasa sama menjual alat-alat pengeboran sumur itu beda. Nah, itu yang saya bilang blueprint yang dibuat itu tidak mencerminkan aplikasi Odoo yang dikonfigurasi. Nah, itu yang jelek. Ya. Oke, ini gambaran 13 minggu ya. Saya nggak tahu nanti ini kita berapa minggu di semester ini. Nah, dari sini ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjut lebih jauh? Oke, karena jelas semua, sekarang sudah jam 10.35, mungkin kita break 5 menit ya. Jadi kita kembali lagi di 10.40. Oke, terima kasih.
Nah, ini project fase dan dokumen ya. Jadi di sini project kick off kita menuju ke project kick off ya. Jadi untuk pindah ke fase berikutnya kita dokumen ini harus sudah diselesaikan yaitu project charter dan Microsoft Project ya. Jadi mengenai jadwal pekerjaan, resource itu sudah fix ya, paling enggak sudah ada rencana kerja yang jelas, pembagian tugasnya, baru kita bisa move on ke eee, fase berikutnya. Nah, semua dokumen ini biasanya dilengkapi dengan approval ya. Jadi semua yang terlibat, khususnya yang orang-orang yang posisinya menjadi project director, posisi manajer project, kemudian beberapa orang inti itu akan dimintakan approval di dokumen-dokumen ini sehingga bersifat sah ya. Nah, ketika selesai kita akan masuk ke fase analisis. Ya, di fase analisis ini bisnis proses expert biasanya mencari atau mencari segala informasi yang harus digali dalam sebuah perusahaan ya. Jadi orangnya ini harus punya interpersonal skill yang baik, bisa membuat orang perusahaan dalam ini bisa bercerita banyak tentang bisnis proses saat ini seperti apa ya. Kemudian masalah-masalahnya apa, kendalanya apa. Nah, ini dituntut seperti itu ya. Jadi kalau kebetulan di bagian ini tidak bisa merangsang orang perusahaan untuk banyak bercerita secara objektif ya. Nah, itu dipastikan business requirement ini tidak maksimal ya, tidak maksimal dan di sini mulai terjadi yang namanya gap ya. Gap apa-apa yang sudah tercatat dan apa-apa yang belum tercatat. Ya, anggap aja bisa di-approval ya, sehingga kita pindah ke fase berikutnya, yaitu tahapan development dan validation. Nah, di sini kita mulai masuk blueprint, yaitu pembuatan untuk menjawab business requirement berdasar dengan produk yang dipakai, misalkan ERP Odoo ya. Di situ mulai dibuat apa-apa transformasinya, mapping-nya seperti apa dibahas di situ supaya bisa masuk ke dalam sistem Odoo. Nah, ternyata biasanya di sini ini mulai lagi ketemu ada, oh iya kemarin belum cerita di tahap analisis, jadi kita sampaikan ya, ini ada bisnis proses seperti ini. Nah, ini akan mulai jadi masalah, ya. Jadi masalah. Bahkan masuk di fase training pun bisa jadi ada temuan lagi. Oh iya kemarin saya lupa ngomong Bu, Pak ternyata bisnis proses ini ketinggalan ngomong. Nah ini itu yang namanya bunga-bunganya project ya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang in scope dan out scope itu enggak jelas ya. Maka oleh sebab itu ketika masuk analisis ya, kalau pengen nggak rame dalam situasi project ya, karena di project ini sama ya seperti pekerjaan lainnya ya, di sini ada drama, ya ada politik kayak gitu-gitu ya. Jadi apa, kita berusaha semaksimal mungkin dengan tim adalah bekerja secara profesional dan mengurangi bumbu-bumbu drama Korea tadi ya di dalam situasi project ya. Jadi harapannya analisis ini, tahapan analisis bisa menghasilkan bisnis requirement yang sudah mencakup 95% dari bisnis proses utama. Ya, itu kalau mau agak nggak ada drama gitu ya. Tapi kalau bisnis proses expertnya nggak bisa membuat orang ngomong, nggak bisa buat cerita, nggak bisa membuat orang tertarik dengan proyek ini, itu bisa dicium bahwa di mulai titik analisis ini sudah mulai akan membuat banyak masalah di tahapan berikutnya. Ya. Jadi kalau 95% bisa dicapai di fase analisis, maka 5% ketemu di sisi development atau di training itu dramanya nggak terlalu tegang gitu ya. Karena apa? Itu menambah pekerjaan ya. Temuan-temuan itu menambah pekerjaan dan bisa jadi merubah dokumen-dokumen yang sudah ditandatangani sebelumnya. Ya, jadi itu akan drama.
antara in scope atau out scope, dalam skop pekerjaan atau enggak. Ya, tapi 25% ya nanti biasanya tidak merubah dokumen-dokumen yang sudah ada, yang sudah di-approval, tinggal dimasukkan sebagai addendum aja lah, susulan lah, itu ya hal kecil-kecil. Nah itu nggak ada kok dalam proses ini, yang analisisnya itu bisa sampai 100%, nggak ada sama sekali tambahan, nggak ada. Makanya itu pakai satuan angka kalau bisa 95% lah target itu ya. Jadi nggak ada drama, kemudian ada training, dokumennya ini user acceptance test bagi user dan user, kemudian masuk ke Go Lab system. Ya, ini contoh-contoh dokumennya ya. Ini model project charter, nanti ada template-nya contoh, jadi kalian bisa mengubah-ubah sedikit sesuai dengan topik perusahaan nanti yang dipilih. Ya, itu project kick off. Project kick off juga punya file Microsoft Project, isinya rencana pekerjaan. Nah, nanti Anda sesuaikan, ada modifikasi sesuai kebutuhan. Kemudian kalau ada resource yang bisa di-assign tim Anda bisa juga kembangkan sampai situ. Ya, pekerjaan ini siapa yang ngerjain? Pekerjaan ini siapa-siapa yang ngerjain. Nah, itu bisa di-assign. Nah, dokumen untuk tahapan analisis adalah business requirement atau bab 1.1. Ini biasanya kayak tadi, menceritakan semua apa yang terjadi di perusahaan. Apa yang sedang dikerjakan, core bisnisnya apa, produknya apa, masalahnya apa. Nah, itu diceritakan secara runtut. Ya, di contoh ini adalah perusahaan kayak perusahaan rokok ya. Jadi ABC Egypt ini kayak perusahaan rokok, dia joint venture dengan Eastern Corporation, lokal company ya, memproduksi sigaret atau rokok ya. Nah, kemudian bla bla bla, kemudian ada contoh produk di bawah itu ada Rodman king size filter, macam-macam sampai ke bawah ya. Itu business requirement. Jadi tidak ada bahasa technical ERP di dalamnya ya. Namanya business requirement. Benar-benar versi omongan atau sumber informasi yang dari interview ya. Nah, masuk development and validation kita udah mulai masuk business blueprint. Ya, kita mengejawantakan tuh business requirement menjadi solusi ke dalam produk ERP yang dipilih. Nah, di sini contohnya ini memang terkait solusi produknya SAP ya, tapi nanti Anda bisa sesuaikan dengan Odoo. Jadi ini nggak usah makanya harus Anda perbaiki ya, karena nanti dokumen 1.1 dan 1.2 itu Anda dikasih gitu kan. Jadi Anda harus membuat itu seodo mungkin ya. Jadi jangan kalau memang nggak ada di Odoo jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa. Jadi bisnis blueprint dan bisnis requirement diberikan itu Anda review dan Anda perbaiki ya. Karena itu eh, apa hasil kerja dari kelas ERP sebelumnya ya. Jadi Anda sudah dibantu nih diberikan cerita yang menurut hasil interview mereka di perusahaan. Ya, jadi Anda tinggal memperbaiki lagi supaya matching dengan Odoo-nya ya. Nah, kemudian masuk ke training, ini ada template untuk tes skenario ya. Jadi untuk memastikan Odoo Anda itu bagus dan sesuai dengan requirement, maka diperlukan tes skenario, yaitu cerita ya suatu transaksi dari hulu ke hilir ya lengkap, bisa meliputi penjualan, ada fungsi pembelian, ada fungsi produksi, ada produksi, ada siklusnya invoicing sampai dengan pembayaran. Jadi lengkap ya. Jadi nanti ini sudah ada dan tinggal Anda ikuti ya. Cara mengisinya juga nanti akan dijelaskan pada waktu itu. Jadi endingnya adalah nanti tes skenario ini kalau semuanya sukses nggak ada error, ya kalau di sheet Anda lihat di sini kan ada kolom oke atau error ya. Kalau error berarti harus diperbaiki lagi, ya. Tapi kalau semuanya oke dan nanti key user puas, di bawah dari dokumen ini nanti ada approval, ya approval siapa aja yang sudah menyetujui. Ya itu mendasari bahwa pekerjaan konfigurasi Anda sudah benar, sudah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya, kemudian terakhir ya go live dan continuous improvement, tidak ada dokumen. Nah, untuk materi pengenalan SI
saya mengambil dari Enterprise System and Application John Wiley and Sons Incorporate tahun 2013 ya. Jadi singkat-singkat aja kita masuk ke teori. Ya, jadi Enterprise System itu bukan ERP ya, bukan ERP. ERP adalah contoh dari Enterprise System. Ya, jadi pengertiannya adalah sistem yang berskala luas ya. Jadi intinya adalah aplikasi software yang skill-nya gede. Gede dalam arti apa? Meliputi di situ ada mensupport business proses, ada informasi, ada reporting, ada data analisis, dan digunakan untuk organisasi yang kompleks. Ya, contoh organisasi kompleks di sini pastinya adalah perusahaan, ya umumnya perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan yang dengan sekian ribu karyawan, 5.000 karyawan, 10.000 karyawan, itu sudah pasti jaminan kompleks. Ya, jadi tadi kenapa kok saya bilang untuk menentukan solusi produk ERP yang fit dengan organisasi, salah satunya adalah jumlah karyawan. Ya. Di situ kita bisa tahu ini kompleks atau enggak. Ya, biasanya perusahaan yang karyawannya ribuan itu kemungkinan besar bisnis prosesnya lebih rumit daripada perusahaan yang karyawannya nggak sampai 100. Biasanya seperti itu. Ya. Kemudian enterprise system ini sudah menjadi isu penting ya di IT management ya. Jadi sudah istilahnya sudah mutlak ya bahwa enterprise system ini sudah kebutuhan ya. Jadi IT management maupun corporate strategy ini itu sudah menjadi suatu kebutuhan mutlak ya. Bahwa bahwa informasi, bahwa kecepatan proses dengan menggunakan program, dengan teknologi, kemudian masing-masing bagian sudah terkonek secara sistem sehingga bisa berkolaborasi dengan baik. Itu sudah menjadi salah satu juga strategi perusahaan ya dan manajemen IT. Karena apa? Saat ini mereka yakin, ya, kita semua juga yakin ya, bahwa kalau sistem ini fit dengan organisasi, maka tujuan dasar dari membuka suatu perusahaan adalah meningkatkan revenue dan income ya. Jadi kalau Anda belajar punya teman ekonomi, coba ditanya ya. Teori ekonomi itu apa sih? Ya, ya teori ekonomi adalah perusahaan itu diadakan untuk menghasilkan pendapatan ya. Kalau hari ini banyak yang ngomong cuan ya. Jadi tujuan perusahaan cuma simpel, yaitu tujuan untuk dasar ekonominya adalah untuk menghasilkan pendapatan, untung. Ya, oleh sebab itu kalau ingin untung ya maka hal-hal yang dibutuhkan harus dipenuhi. Salah satunya adalah kebutuhan tentang sistem yang terintegrasi berskala enterprise ya. Di sini makanya penting karena ini ada keharusan untuk tetap berkompetitif untuk meningkatkan revenue dan net income ya. Nah, ini contoh-contohnya biasanya itu mengintegrasikan ada sisi accounting, ada finance, ada marketing, ada HR, operation dan macam-macam ya. Jadi kalau dari sini kita kelihatan kayak fungsinya di ERP. Nah, ini contoh-contohnya beberapa contoh tipe utama dari sistem enterprise ya. Jadi ternyata nggak cuma ERP ya. ERP memang jadi pertama karena ini jantung ya. Jadi dalam perusahaan itu biasanya nggak satu langkah awal itu adalah mengimplementasikan ERP. Ya, jadi kalau ERP sudah terimplementasi baru lompat lainnya misalkan juga bisa supply chain, bisa CRM dan JPFR misalnya ya. Oh, ada nggak implementasi supply chain tanpa ERP? Ada dan bisa ya, tapi biasanya itu jarang. Bisa nggak mengimplementasikan CRM tanpa ERP? Bisa, tetapi itu ya juga jarang ya. Jadi biasanya itu dimulai dari fondasi, kalau rumah itu fondasinya adalah ERP. Ya, setelah itu di layer atasnya bisa bebas
mau ditambahkan CRM kah, supply chain kah, atau sistem-sistem lainnya, ya bisa. Jadi ERP ya mungkin sudah lebih jelas, intinya ya mengatur resource dalam suatu perusahaan. Supply chain management lebih fokus ke dalam bagaimana manajemen supply chain-nya, ya supply chain itu biasanya terkait barang, terkait vendor ya. Kemudian CPFR hampir sama dengan supply chain, tapi memiliki fungsi yang lebih intens karena fungsinya nggak cuma supply chain, tapi juga ada di situ ada fungsi kolaborasi ya. Jadi saya garis bawahi powernya adalah kolaborasi, bagaimana untuk memplanning, meramalkan dan ada replenishment. Ya, jadi hampir sama dengan supply chain, tapi CPFR ini lebih masuk lagi, lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi, fungsi-fungsinya itu lebih dalam lagi, lebih komprehensif. Ya, sehingga nanti kita kita bedakan, apa sih bedanya gitu ya. Kok sama-sama ngurusi supply chain, tapi ini ada kata kolaboratif dan disampaikan ini lebih intens, hubungannya lebih intens. Jadi kita lihat. Kemudian CRM ya, hubungannya ya terkait pre-sales ya. Pre-sales itu adalah aktivitas-aktivitas sebelum sampai terjadinya sales, penjualan ya. Jadi ini banyak dipakai ya, CRM paling banyak dipakai untuk perusahaan dagang ya. Perusahaan dagang karena apa? Karena perlu banyak hal untuk mencatat pre-sales ya. Nanti kita lihat apa sih pre-sales itu ya sebelum penjualan. Nah, implementasi enterprise system. Pertama pastinya kenapa kok kita belajar ya, kok nggak langsung learning by doing aja. Karena kita pahami ya, dari namanya aja udah enterprise, masa kita mau kerja nggak punya dasar teori, nggak punya dasar pengalaman. Ya, kayaknya learning by doing ini nggak berlaku ya, learning by doing. Nggak berlaku di dalam pekerjaan yang namanya implementasi enterprise system. Ya karena apa ya? Satunya ya namanya enterprise system pasti ujung-ujungnya ketemu banyak kata-kata yang kompleks. Ya. Nah, kalau sudah namanya kompleks, kemudian diikuti karena makan waktu, prosesnya cukup lama, kemudian melibatkan banyak orang, ya misalkan perusahaan konsultan, kemudian vendor software, kemudian value added reseller ya atau orang ketiga yang juga membantu dalam kalau kita nggak dapat consulting firm kita dibantu sama ini ya apa namanya sama value added reseller ya bebas nggak masalah biasanya consulting firm lebih mahal daripada value added reseller ya. Jadi VAR ini biasanya servisnya adalah ini ya terkait software yang akan diimplementasikan. Jadi partner dari company. Jadi kenapa kok saya pakai konsultan sih atau value added reseller? Karena hampir saya pastikan yang namanya program ERP enterprise itu nggak bisa diimplementasikan sendiri. Ya, sangat jarang. Jadi istilahnya beli-beli sendiri, implementasi sendiri, pakai-pakai sendiri. Nah, itu jarang ya. Itu sangat perlu kemampuan kemandirian perusahaan dengan timnya yang solid ya. Jadi bisa aja nih perusahaan itu sebelum implementasi ngumpulin konsultan dijadikan karyawan tetap misalkan ya. Ya bisa kalau gitu ya. Resource-nya pasti keren ya. Tapi kalau rata-rata yang saya tahu enggak lah, enggak sampai seperti itu. Jadi tinggal memilih partner siapa, konsultan dari mana yang sudah berpengalaman ya untuk memberikan services untuk membantu implementasi. Ya, jadi servisnya itu ya, service implementasi software ya, sehingga nanti akan diberikan konsultan-konsultan yang sesuai dengan kebutuhannya untuk mendapatkan esensi yang terbaik dari software yang dijual ya. Jadi contohnya Anda beli Odoo gitu ya, Anda beli Odoo, saya juga sempat kontak-kontakan sama Odoo Jakarta ya. Nanti Anda akan diberikan referensi, oh Bapak di Surabaya, kayak Bapak lebih baik mendapatkan servis lokal dari dari consulting firm mana. Nah, itu nanti akan disampaikan dari vendor Odoo ya. Seperti itu. Supaya ya itu Anda dipermudah untuk cepat-cepat bisa
implementasi bisa menghasilkan yang terbaik sesuai ekspektasi daripada kita. Nah, perlu disadari selain kompleks ya, itu perlu teknikal yang tinggi sehingga harus dibantu konsultan. Tantangan yang paling gede adalah sebetulnya tentang proses dan change management. Ya, nanti kita lihat sih kenapa kok proses dan manajemen perubahan ini jadi tantangan. Jadi kita lihat di slide berikutnya. Nah, kenapa kok perusahaan mau ke migrasi ke enterprise system? Kok nggak bikin kayak zaman saya muda itu, bikin program sendiri, pakai sendiri, maintain sendiri, ya, terus ngelola sendiri. Nah, karena apa ya? Pertama, kebanyakan program-program yang kayak begitu itu sudah tidak ada kelanjutannya ya. Jadi sekarang ini kalau program 5 tahun, 10 tahun itu sudah kuno banget ya, sudah ketinggalan sekali. Jadi untuk memaintain itu perlu biaya. Ya, untuk memaintain sistem legacy atau sistem kuno itu perlu perawatan cukup tinggi ya, baik dari software maupun support manpower-nya ya. Nah, ini tantangan untuk jadi mau nggak mau ya sudahlah, kita udah mulai kompleks, kayaknya nggak cukup waktu untuk buat program dari nol, ya sudah kita belanja software ERP, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Ya, kemudian decrease in business value. Lah kalau sudah pakai sistem legacy ya sudah kehilangan momen ya. Sekarang bisnis harus cepat ya. Dan sekarang banyak business owner selalu membandingkan program kantor dengan program marketplace. Misalkan yang hijau-hijau itu ya, atau yang oranye-oranye itu ya. Oh kok cepat, orang bisa menyelesaikan transaksi, orangnya sendiri yang beli, yang closing transaksi cuma 1 menit sampai bayar. Nah itu akan menjadi pertanyaan, bisa nggak sih bisnis software kantor kita kayak gitu, seperti itu? Nah, kalau legacy system sudah nggak bisa integrasi, nggak bisa pakai API, web service, ya udah buyar gitu ya. Maka potensi business value ada yang hilang. Ya, karena kita ya tetap slow, tetap lama, nggak bisa bersaing gitu ya. Nah, itu berujung juga dengan less fleksibel karena udah teknologinya kuno ya udah nggak bisa apa-apa gitu ya. Jadi arsiteknya juga udah ketinggalan kereta, jadi nggak bisa tidak bisa memaksimalkan dengan era integrasi sekarang ya. Kalau dulu tuh integrasi kan susah banget gitu ya. Nah kalau sekarang ini kan zamannya integrasi ya, hampir semua tantangan integrasi bisa dilahap. Nah kalau pakai kalau arsitektur kita masih kuno ya pastinya itu akan menjadi kendala ya kita untuk maju. Nah, integration barrier ya tadi saya sampaikan, ya kalau old system ya udah nggak bisa integrasi, ya kan teknologinya udah nggak mensupport. Kemudian juga cari staffnya juga sulit. Orang-orang kuno itu kan juga nggak gampang dicari ya, yang bisa memaintain software-software lama. Nah, tantangan berikutnya adalah sekarang ini eranya cloud. Cloud itu menawarkan cost di depan yang rendah ya. Jadi banyak orang yang ngapain ya sekarang harus install server sendiri, servernya udah ratusan juta, miliaran, belum lagi beli softwarenya, license usernya. Nah, cloud ini menawarkan investasi awal yang lebih rendah karena kita nggak perlu beli OS, nggak perlu beli server, nggak perlu macam-macam ya. Jadi menarik sehingga orang akhirnya tertarik. Dulunya takut data saya nanti disadap. Kalau saya taruh di cloud nanti data saya hilang atau data saya dibaca kompetitor saya. Nah, sekarang pelan tapi pasti orang Indonesia mulai melirik ya karena apa? Harganya murah ya, harganya cukup cukup reasonable dan upgradable. Jadi kita PSU Go ya, itu kan seperti software as service ya. Jadi ya ya menarik banget gitu loh kalau kita baru gabung, user kita sedikit, kita transaksinya masih sedikit, ya bayarnya kita murah ya. Jadi kalau nanti growth
nambah user, kemudian jumlah transaksi meningkat, ya otomatis kan kalau namanya transaksi meningkat pasti kan, revenue-nya kan naik ya. Jadi ada dana untuk apa, untuk membayar kelebihan, eee, resource yang harus dibayar untuk cloud. Nah, itu menarik. Jadi kalau saya sendiri sih, selama selama kita open minded ya, kita nggak ada transaksi yang aneh-aneh ya, kita benar-benar, menjadi perusahaan yang daya saingnya jelas ya, nggak masalah ya. Taruh di cloud sudah nggak perlu takut nanti data bakal dicuri, bakal dibaca kompetitor, kita nggak usah worry ya. Kalau kalau terjelek pun sampai terbaca, kan daya saing kita kan memang dari produk kita, bukan dari seberapa mampu kita menjaga kerahasiaan data. Ya beda ya. Jadi ada yang, "Aku nggak mau share master customer pun nggak akan aku share." Lah berarti kan daya saingnya bukan di produk, tapi daya saing Anda kan legasi dari dulu, ya kan, customer-customer, yang sudah di-maintain lama-lama itu kan. Kalau sekarang nggak ada kok customer setia, jadi ya buat apa dijaga-jaga kan gitu ya. Wong customer dikasih bonus dikit aja pindah kok, pindah ke toko sebelah. Nah itu contoh ya. Jadi ketakutan waktu itu udah nggak jalan zaman sekarang, ya. Yang namanya data customer itu nggak dapat dari kita, dapatnya dari dokumen sharing ya, dari dark web, dari orang yang jual-jual data, wah dapat semua kok. Ngapain harus takut ya. Jadi makanya kalau saya, cloud sudah enggak worry lah, memang menarik kok, memang, murah ya. Jadi ini opsi yang harus pindah ya, Oracle, SAP, Microsoft, semuanya ada opsi cloud dan memang menawarkan harga yang lebih kompetitif dibanding on premise ya. On premise itu nginstall server sendiri, beli user license user sendiri. Nah, itu jauh lebih costly ya, seperti itu. Nah, ini nyambung yang tadi ya, kenapa kok challenging-nya bisnis proses dan changes, perubahan. Nah, ini dijawab sini ya. Jadi, bisnis proses redesign ini perlu dilakukan ya, karena banyak orang itu mislead, nanti ada slide-nya sendiri apa, eee, pokoknya aku mau dijadikan program ERP, tapi nggak ada waktu, nggak ada dana untuk meredesain bisnis proses yang sudah ada. Nah, ini salah banget ya. Karena apa? Mobilnya sudah Lamborghini tapi cara cara operasionalnya masih kayak pakai mobil Jepang ya. Jadi salah besar, ngapain seperti itu ya. Jadi harus disiapkan dana, usaha, waktu untuk meredesain bisnis proses. Ya karena apa? Nggak mungkin program zaman now itu diisi dengan bisnis proses zaman old. Pasti nggak matching ya, pasti banyak effort untuk membuat si Lamborghini ini jadi beroda besar gitu ya, menjadi, berubah banget gitu ya, menjadi, ditambah-tambahi supaya ketok old gitu ya, ketok lama gitu. Nah itu, sia-sia ya. Jadi makanya bilang, sebagai big challenge, kalau owner nggak mau, wis dapet, daya saingnya nggak bertambah apa-apa ya. Cuma dapat Lamborghini yang larinya cuma bisa 100 kilometer per jam. Jadi hampir sama dengan mobil Jepang yang sedang dipakai. Nah itu ya, jadi harus mau untuk menjalankan proses-proses redesign supaya prosesnya lebih simplified, lebih cepat, kekinian dan juga bisa memaksimalkan fitur-fitur dari ERP yang kekinian. Nah seperti itu, ini nggak boleh lepas, ini harus dijalankan, ya harus bisa dibudgetkan ya. Kemudian changes, nah kemungkinan dalam perusahaan ini kan ada orang-orang yang sudah lama bekerja. Saya sendiri, personally udah kerja di tempat saya udah 22 tahun, ya. Kata orang udah langka, orang kerja di satu perusahaan selama 22 tahun ya. Kayak umur kalian-kalian ini kan. Berarti saya ini kayak kayak kalian ini, bersekolah ya di tempat yang sama, di rumah yang sama, ya itulah saya. Ya, saya bekerja 22 tahun di, satu tempat, tidak pindah-pindah. Nah, pastinya saya termasuk orang yang dalam karakter bahaya di changes, yaitu orang lama nggak bisa berubah. Ya, padahal, namanya perubahan sistem,
itu mentransformasi bagaimana orang bekerja, ya. Jadi, orang-orang seperti saya atau orang yang lebih tua itu, adalah orang-orang yang masuk dalam tantangan perubahan. Kalau nggak bisa berubah, berarti ya sebetulnya ini jadi masalah. Bagaimana orang-orang ini supaya bisa berubah, ya. Sampai memang, jalan terjelek adalah terminasi, yaitu, berhenti bekerja, ya. Tapi kalau itu opsi terakhir banget ya, kalau memang orang itu nggak mau berubah. Tapi kalau orang itu memang sekarang nggak bisa, mau berubah, tentunya perusahaan juga, akan memberikan pertimbangan untuk proses, pembelajaran ya, penyesuaian untuk hal-hal baru ya. Jadi, untungnya saya, walaupun cukup lama udah bekerja, untungnya saya ini belajar di IT ya. Jadi ada untungnya, ada sekolah informatika ini ada untungnya. Itu dirangsang otak nggak pernah berhenti berpikir, kalau pengalaman saya ya. Jadi walaupun saya 22 tahun, saya melewati banyak perubahan ya, baik ERP yang sekarang, nanti ERP yang sedang jalan project sekarang kita mau mau, ERP yang lebih canggih lagi, kemudian, puji Tuhannya bisa begitu. Saya bersyukur kok masuk informatika ini ya. Jadi memang memang apa ya, asa otak itu nggak pernah berhenti, ya. Jadi itu pengalaman saya, positifnya masuk informatika atau dunia-dunia IT gitu ya. Nah kemudian challenge-nya ada integrasi ya. Memang kan namanya project kan, kita nggak tahu ya apakah semua bisa diimplementasikan satu sistem yang sama atau enggak. Nah, kalau enggak bisa bersamaan, otomatis kita harus punya usaha untuk mengintegrasikan dengan sistem yang sedang dipakai. Nah, itu adalah suatu, tantangan juga bahwa kita harus spend uang, spend dana, spend orang untuk, membuat juga integrasi ini harus ada. Kalau enggak apa, kita nyomot suatu sistem diganti dengan ERP yang baru, ternyata banyak kerjaan manual gara-gara nggak ada integrasi dengan sistem yang tidak digantikan itu, ya. Jadi itu suatu kebutuhan yang harus memang, eee, diperhatikan untuk dikerjakan juga. Nah, ini ada beberapa, ekspektasi yang salah sasaran ya, sehingga Anda bisa, sebagai orang IT, terutama yang udah belajar ERP atau ESI ini bisa, memberikan masukan kepada business owner, ya. Karena apa? Business owner biasanya nggak ngerti kayak gini-gini ya. Mereka tahunya bagaimana mencari untung, mencari peluang bisnis, bagaimana memperluas, apa, strategi, memperluas wilayah kerja ya, memperluas, ekspansi dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa hal. Jadi seperti nyambung ketika orang itu nggak mau merubah bisnis proses ya. Jadi ketika suatu, CEO ngomong, "Dah, udah kita ganti ERP, tapi kita nggak usah memperbaiki, meredesain bisnis proses kita." Maka itu bukan implementasi ERP ya. Jadi kita sebut itu sebagai komputerisasi dari pekerjaan yang sama atau tidak efektif, ya. Jadi 2 hal ini satu paket, yang namanya implementasi juga di dalamnya harus ada business process redesign, ya. Jadi karena pertimbangan, "Wah nanti kan lebih lama, oh nanti kan tambah biaya." Nah itulah salah kaprahnya sehingga disebutkan misguided ekspektasi, ya. Jadi sebetulnya yang dikerjakan kalau kita meng-skip namanya business process reengineering adalah pekerjaan kita sebetulnya bukan implementasi ERP, tapi hanya komputerisasi. Jadi mengubah yang dulunya misalkan, manual, sekarang diganti komputer, ya. Jadi kalau dampaknya ya seperti tadi saya bilang Lamborghini tapi dipaksa pakai ban besar, akhirnya dia hanya bisa lari 100 kilometer per jam, ya. Jadi capek-capek, mahal-mahal beli Lamborghini, tapi hanya dibikin lucu-lucuan seperti itu ya. Ya itulah namanya komputerisasi saja, ya. Tidak ada, value added-nya. Kemudian, eksekutif atau CEO ya, kemudian IT manager, itu
tidak menyediakan waktu ya untuk apa, analisa yang benar-benar hati-hati dalam melaksanakan planning maupun fase implementasi. Dan yang tidak kalah penting adalah memilih produk ERP apa. Nah, ini sering banget agak susah milih. Ya, banyak orang udah SAP aja paling mahal, paling bagus. Nah, tapi nggak bisa ya, nggak bisa seperti itu. Kita harus minimal harus tahu dulu ini perusahaan apa, revenue-nya berapa, jumlah karyawannya berapa, bisnis prosesnya kayak apa. Nah, baru kita bisa mulai sedikit memberikan alternatif ya. Seringkali perusahaan menjalankan proyek dimulai dengan salah memilih produk ERP ya, jadi nggak fit. Jadi owner selalu high expectation bahwa semua karyawan pinter-pinter, bisa berbahasa Inggris, bisa gini, bisa gitu ya. Tapi pada kenyataannya misalkan SAP kan bahasanya Inggris, ya interface-nya dalam Inggris. Nah, kemampuan learning ketika dihadapkan dengan bahasa Inggris itu jadi lemot ya, karena memang kan kita tahu di Indonesia untuk pekerjaan staffing itu enggak mandatori bisa bahasa Inggris ya. Sedangkan SAP itu bahasanya bahasa Inggris interface-nya. Ya, jadi ada kelucuan nih, sedikit sharing kelucuan. Kalau orang berbahasa Inggris, pesan error itu bisa dibaca. Sudah jelas problemnya di mana. Gitu ya. Tapi berhubung dalam bahasa Inggris dan yang baca nggak bisa, jadi agak lucu. Jadi errornya ini apa ya? Ya, padahal kalau dia dijelaskan bahasa Inggrisnya dia paham. Oh alah, kalau gitu saya sebetulnya enggak perlu tanya. Ya, tapi karena apa? Nggak bisa bahasa Inggris, padahal error message-nya itu Inggris semua. Ya, perintah informasi. Kadang informasi aja tanya, ini errornya apa? Padahal itu loh cuma informasi, cuma notifikasi. Tapi karena khawatir dikira itu error dan ditanyakan. Nah itu ya. Jadi kadang-kadang kayak saya sendiri, saya kan aktif di Eden Buyer. Saya menyepen waktu untuk mentranslasikan bahasa Inggris ke Indonesia. Ya, jadi karena language ini cukup menjadi pekerjaan sehari-hari ya, terutama error message dalam bahasa Inggris. Wah, pasti belum dibaca udah tanya, Pak ini apa errornya? Nah, itu di Eden Buyer saya inisiasi. Saya coba adakan waktu untuk mentranslasikan bahasa-bahasa Inggris itu ke Indonesia. Ya, jadi lumayan. Jadi memang memang saya aktif di Eden Buyer dibanding Odoo ya. Jadi di komunitas Eden Buyer saya cobalah kontribusi untuk mentranslasikan, untuk bug fixing dan macam-macam itu ya salah satu ya saya mencoba untuk memberi kontribusi untuk ERP ya, untuk ERP Indonesia. Jadi bahasa Indonesia saya rasa syarat mutlak ya kalau ERP itu harus ada bahasa Indonesianya. Nah, kemudian berikutnya adalah some executive dan IT manager ini mengabaikan employee education and training. Nah, ini tadi ya, mungkin karena alasan, waduh makan waktu lagi, mau keluar biaya, wes tak hemat aja, pakai hemat pahi, nggak usah training banyak-banyak dan di skip-skip. Nah, ini ya nggak boleh ya. Jadi memang kalau niatan implementasi ERP dan supaya happy ending, ya business process redesign atau reengineering harus disiapkan dananya. Ya, kemudian training jangan lupa juga disiapkan dana. Ya, jangan hanya menghabiskan dana di pernik-pernik utama implementasi tadi. Ya, sayang nanti yang pakai ERP siapa? Kan juga employee ya, karyawan. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga bahwa IT project itu eh, apa namanya harus dipahami ya bahwa implementasi ERP itu levelnya bukan project IT. Ya, ini seringkali salah kaprah ya. Jadi semua project ERP yang di dalam komponennya itu orang IT semua gitu. Core timnya IT semua itu salah ya. Bahwa IT project itu sebenarnya adalah company wide project di mana harus mendapatkan sokongan dukungan dari CEO dan petinggi-petinggi di bidang semua, baik
direktur keuangan, direktur human resource, direktur sales, direktur produksi, itu harus support semua ya. Karena ini bukan IT project tapi merupakan project perusahaan ya. Jadi gagal enggaknya itu tergantung semua komponen dalam perusahaan. Ya, kemudian not promoted from top down, artinya apa? Tidak ada top leader yang tertinggi yang membantu, ya, mensupport total, ya. Istilahnya ini kaitannya juga dengan change. Untuk change management orang berubah itu terkadang perlu paksaan, ya. Terkadang perlu ancaman, ya. Terkadang perlu sampai yang namanya hukuman. Nah, ini bisa jalan, ya. Bagaimana caranya jalan? Yaitu harus ada dukungan 100% dari CEO. Karena apa? Bisa jadi yang kita tegur adalah direktur. Direkturnya diajak training, nggak pernah ikut training, sibuk gitu ya. Kalau misalkan kita yang marahi direktur seorang diri, ya pasti kalian dipecat. Ya toh, nggak ada support dari CEO kan. Coba CEO yang bantu, pasti kalian aman, kalian berani menegur orang-orang yang memang sudah di apa, diingatkan untuk jangan lupa training, jangan lupa ikut meeting ERP. Nah, itu kalau Anda sendirian yang maju bisa lucu gitu ya. Karena Anda juga berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih berpangkat dari kita. Nah, itu ya. Nah, bad project manager ini ya mungkin nggak mungkin ya. Maksudnya contohnya gini, bad itu bukan project manager pastinya ya ada pertimbangan ya untuk memilih ya dari skill, technical skill, soft skill pasti sudah dapat. Ya, yang dimaksud di sini adalah jangan sampai project manager itu tidak fit dengan kompleksitas pekerjaan. Contohnya apa? Perusahaan dengan sekian ratus cabang, kompleksitas tinggi, kemudian dikasih alokasi project manager yang pengalamannya baru 2 tahun ya. Itu berarti seperti seperti ini ya, seperti harakiri gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi project manager harus fit. Kalau memang kompleks ya diberikan yang pengalamannya cukup tinggi ya. Kalau project manager baru-baru ya bertahap belajarnya, jangan mengambil langsung tantangan yang tinggi sekali ya. Nah, ini ya IS implementation itu memberikan perubahan yang besar banget untuk user ya. Jadi memang harus di-manage yang namanya perubahan. Jadi ada kalanya di dalam project itu mensyaratkan change management team. Ya, biasanya diisinya oleh orang-orang dari departemen sumber daya manusia ya, supaya untuk mengencourage, memberikan reward and punishment. Nah, itu mereka pas departemen yang cocok untuk membawa change management dalam project ini. Nah, ini biaya-biayanya ya, bisa kita baca singkat. Biaya untuk implementasi enterprise system ya pastinya dari skala software, ya hardware, konsultan, lamanya eh, lamanya implementasi ya, semakin lama ya pastinya nggak semakin murah, pasti biayanya semakin tinggi. Kemudian training. Nah, ini contoh beberapa kasus supaya membekali kita untuk lebih bijaksana dalam menjalankan proyek implementasi ya. Yang namanya enterprise ini bukan proyek guyonan, proyek yang serius di mana kita memang saya sarankan kalian yang tertarik di bidang ini carilah proyek-proyek yang kekomplekannya itu kita mulai dari yang paling bawah ya. Jangan langsung ambil yang kompleks karena tingkat kegagalannya cukup tinggi dan jangan sampai kegagalan itu disebabkan oleh kita. Itu sedih banget gitu ya. Jadi proyeknya gagal karena yang lain sudah perform, kita nggak perform. Nah, itu jangan sampai. Jadi namanya tim, kegagalan satu orang adalah kegagalan tim. Dan jangan sampai itu kita yang menyebabkan gitu ya. Nah, ini beberapa contoh supaya kita belajar bahwa proses ini cukup ini ya, cukup perlu mendapatkan kerja keras dan skill kita yang mumpuni ya. Ini contohnya adalah
Dow Chemical ya, dia implementasi itu nggak cukup singkat ya, 7 tahun. Bayangkan, saya nggak bisa bayangkan tuh, proyek implementasi suatu ya sistem enterprise sampai 7 tahun. Nggak tahu tuh bikin apa gitu ya, menghabiskan uang setengah billion dollar ya setengah ini ya, setengah miliar ya, setengah miliar dolar. Wah, uangnya tuh dibuat bangun pabrik itu dapat berapa ya kita. Nah, kemudian dari sini belajar bahwa apa implementasi itu ada kalanya ya butuh waktu, waktunya cukup lama ya. Kmart 2002 tahun 2002 ya menghabiskan 130 juta US dollar untuk apa? ERP yang gagal. Ya, nah ini belajar ya, harus benar-benar berpikir dengan tepat ya, jangan sampai gagal. 130 juta itu juga bukan uang kecil ya. Nah, untuk bertahun-tahun ini ada Walmart ya. Kita tahu Kmart juga saingan dari Walmart ya. Walmart ini awalnya dia bertahan di software in-house ya. Jadi tipikal perusahaan Indonesia yang lama-lama juga gitu ya, punya istilahnya EDP gitu ya, elektronik departemen gitu ya, EDP, terus bikin program sendiri kayak gitu-gitu ya. Kemudian integrasinya sulit gitu ya, banyak error. Nah, awalnya Walmart juga seperti itu ya, lebih baik aku bikin sendiri lebih murah ya. Tapi karena melihat perkembangan global ya, maka karena pertimbangan global, Walmart harus juga bersaing dengan pesaingnya yang juga sudah punya sistem yang lebih canggih gitu ya. Misalkan pakai SAP, nah mau nggak mau nih supaya head to head-nya eh, menyamai atau lebih tinggi, maka di 2007 akhirnya dia memutuskan pakai SAP. Ya, seperti itu. Nah, RC ini mengimplementasi 3 tahun ya, menghabiskan 115 juta US dollar dengan SAP, Siebel dan Manugistic ya, untuk mereplace old system. Ya, nah ternyata dia kelelahan ya, karena apa? Dia melakukan kesalahan yaitu mencoba mengimplementasikan semua sistem di all department pada waktu yang sama ya. Jadi kita lihat ya ada SAP, ada Siebel, ada Manugistic. Nah, ini pelajaran buat kita bahwa objektif yang terlalu tinggi ya, terlalu pengennya semua gitu ya. Semua dalam satu saat itu memiliki resiko yang besar ya. Salah satunya ini ruwet, bulat dan akhirnya malah nggak ini malah malah capek gitu ya, malah kehilangan objektifnya. Jadi ya harusnya kalau memang dirasa perusahaannya kompleks ya implementasinya ini ya bertahap ya, bertahap. Nanti itu ada di minggu kedua. Anda lihat cara-cara macam-macam implementasi kayak apa nanti diajarkan di sana. Apakah harus Big Bang? Kayak ini namanya Big Bang yang ini. RC ini Big Bang. Big Bang implementation. Jadi semua satu saat. Nah, ini resikonya gede. Ya, apalagi kalau RC-nya udah kompleks. Nah, Nike mengimplementasikan itu ya, nah ini supply and demand planning software. Nah, ternyata apa? Sistemnya malah menciptakan duplikat macam-macam. Ada order, malah bisa mendelete customer order dan meremove manufacturing request for purchasing in Asia. Berarti ini istilahnya apa? Dia salah pilih produk ERP ya. Si Nike aja sekelas Nike bisa salah pilih produk, ya kan? Makanya kan ini ya harus benar-benar skill ESI dan ERP ini sangat sangat membantu perusahaan-perusahaan besar ini untuk agar tidak salah pilih. Nah, Foxmeyer ini malah gini ceritanya, dia dengan legacy sistem dia bisa memproses 4.225.000 baris invoice sehari. Ya, ternyata dia dengan ERP yang baru malah cuma terbatas 10.000. Nah, ini namanya kurang perencanaan ya dalam vendor dalam ERP selection. Itu memang tadi saya bilang kan,
Pemilihan produk ERP itu salah satu hal yang kadang sering sekali salah, gitu ya. Jadi gerusa-gerusu, kurang mempelajari. Jadi kalau saya biasanya, seperti saya lebih memilih apa tuh lebih ini ya, lebih banyak di Eden Buyer karena sampai hari ini saya sudah start di Eden Buyer Family ini ya, itu sudah 10 tahun. Jadi sebelum saya memutuskan untuk menjalankan ERP Eden Buyer itu dalam lingkungan produksi ya, maksudnya beneran gitu ya, di real company. Berarti saya kurang lebih sudah belajar mengenal Eden Buyer walaupun nggak intens ya, belajarnya santai-santai gitu. Kurang lebih 8 tahun. Jadi saya butuh waktu 8 tahun untuk mematangkan diri dan percaya bahwa aplikasi ini sudah cukup strong, cukup cukup kuat, cukup bisa memenuhi ekspektasi orang, butuh waktu, ya. Jadi ketika saya memberikan solusi ini, udah yakin bahwa objektifnya, output-nya nanti akan bagus, ya seperti itu. Jadi, untuk salah satu tugas kita adalah kita belajar mengenal produk knowledge dari ERP. Jangan sampai kita memberikan alternatif seperti yang terjadi di Foxmeyer ini atau Nike tadi ya. Jadi benar-benar malu gitu ya. Kita memberikan solusi ERP yang lebih jelek gitu ya. Lebih buruk, apalagi lebih buruk dari sistem yang lama. Nah itu product knowledge penting sekali ya. Ketika kita ngomong menawarkan produk atau memberikan alternatif solusi produk. Nah, ini masuk ke detail-detail tipe tadi, ada ERP, ya ERP seperti ini ya. Jadi ERP itu jantungnya enterprise, di mana setiap operasional daripada perusahaan itu diberikan sistemnya ke dalam ERP. Ya, modul-modul ini memang tidak perlu sekaligus aktif bersamaan ya, tapi biasanya kalau ERP itu minimal yang diaktifkan adalah finance itu harus aktif duluan ya. Jadi di sini ada sesuai urutan ya, yang penting ya. Yang mandatori dalam ERP biasanya ini finance. Ya. Dari finance baru bisa operation, bisa supply chain. Ya, setelah itu baru bisa juga human resource ya. Jadi ini mandatori. Sebagai backbone dalam ERP, finance itu harus aktif. Jadi misalkan butuhnya sales, ya berarti kamu harus aktifkan dua, finance dan sales gitu ya. Atau oh saya butuhnya cuma supply chain, ya berarti minimal kamu aktifkan dua, finance dan supply chain. Nah seperti itu ya contohnya. Nah jadi infrastrukturnya ERP adalah mengkonekkan internal application untuk mensupport bisnis proses ya. Jadi sehari-hari pakai ERP. Makanya saya bilang ERP ini biasanya diinstal duluan sebelum jenis-jenis aplikasi yang lain. Ya, kemudian ERP ini sifatnya modular, jadi bisa diinstal, bisa diaktifkan tidak sekaligus ya. Seperti saya bilang tadi, tapi biasanya ada dari modul yang harus diinstal dan itu biasanya finance. Nah, ini contoh-contohnya ya. Nah, ini adalah grafik bar yang saya ambil dari salah satu jurnal. Jadi sebetulnya faktor apa sih yang membuat paling penting itu supaya sukses ya dalam suatu ERP project. Nah, ini berdasarkan jurnal yang saya ambil dari jurnal ERP ya, bahwa sebetulnya kalau kita lihat dua besar ya, yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan itu dua ini ya. Nah, itu apa? Ini kita harus dapat support dari eksekutif yang paling tinggi. Ya, salah satu yang saya sampaikan tadi ya. Kalau enggak, wah berat, mengatur orang, change management juga berat. Kemudian kecepatan decision making juga lambat ya. Kalau bos cepat ya, tinggal kita kasih masukan, kemudian dikasih arahan, oke jalan, udah jalan langsung cepat. Nah, itu dari sisi orang yang membantu untuk mengebus perubahan. Kedua adalah orang-orang yang juga organisasinya mau berubah. Ya, jadi satu dan dua besar ini berkaitan antara support supaya orang mau berubah
Dan kedua adalah orang itu juga harus mau berubah sendiri gitu loh, karyawan harus mau berubah. Jadi 1, 2 ini urusannya dengan change management sebetulnya. Salah satunya ya, interaksi poin pertama dan kedua, ini urusannya dengan change ya, mau berubah enggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau, CEO kita udah nggak peduli, nggak menyediakan waktu, nggak kasih power ke kita, nah itu pasti bisa diarahkan ke proyek itu belum tentu sukses ya. Belum tentu gagal ya, belum tentu gagal, tapi bisa jadi tidak maksimal atau gagal. Nah, supply chain management, nah apa sih bedanya dengan ERP? ERP punya supply chain, kok ini supply chain lagi, ya, dan ada juga materinya di kuliah kan, supply chain sendiri. Nah, bedanya gini, dulu di ERP itu apa yang dibantu dari supply chain, ya, sama-sama ngurusi material. Nah, ini gini, di ERP ini ada tembok, ya, antara kita, ini kita ya, antara kita dan vendor. Ini ada tembok. Tembok apa sih maksudnya? Ya ERP nggak bisa ngurusin, informasi dari supplier, ya harus di-input sendiri oleh kita semua. Ya, jadi kita harus input semua, bikin PO ya kita ngisi sendiri, ya toh, kemudian, master vendor juga kita ngisi sendiri, istilahnya tertutup ya, karena ada gap. Nah, tuntutan ke depan-depan ini ternyata, wah sudah nggak bisa kayak gitu ya. Vendor itu juga kelamaan suka telat kalau kita ERP terus ya, nggak responsif. Bagaimana caranya responsif? Nah, gap ini dibuka ya, gap ini dibuka. Ini saya coret. Oh, dibuka ya? Iya, dengan apa? Timbullah suatu produk namanya supply chain. Tembok ini dibuka oleh supply chain. Nah, supaya apa? Supaya ada kolaborasi dan sharing informasi terhadap vendor-vendor kita. Jadi kita mulai nge-share apa nih data-data yang bisa kita share ke vendor. Misalkan safety stock, barang-barang yang sudah hampir habis. Ya, itu langsung dibikin otomatis. Tidak perlu zamannya ERP kita ada orang yang ngawasi safety stock. Ya, safety stock itu bisa mulai kita berikan tanggung jawab ke vendor. Nah, enak kan? Lebih simpel kan hidup kita. Jadi istilahnya kalau kalian kalian itu misalkan anak kos, misalnya nih ya, misal saya nggak menghakimi, kebutuhan mie instannya tinggi. Wah, seringkali lupa pakai data manualan Anda sering lupa, minyak sering nggak kehabisan. Jadi di rumah tiba-tiba habis. Kan lebih enak ya ketika kita terkoneksi aplikasi AI, Supermie, misalkan mie instan tinggal 2 bungkus, tiba-tiba sudah ada yang nyamperin, ngirim ngirimkan kebutuhan yang sering kita beli ya. Biasanya misalkan kita sering beli 1 box, ada orang ngirim 1 box, 1 kotak gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itulah fungsi supply chain. Jadi membuat interaksi transaksional dengan vendor itu bisa lebih cepat ya dengan cara men-sharing informasi yang dibutuhkan kepada vendor. Nah, itu ya. Jadi termaksimalnya di sini kaitannya dengan ini pengadaan material ya yang paling sering dengan supply chain. Sehingga banyak beberapa ERP ya sudah deh karena ini streamline dengan supplier, ya udah kita implementasikan supply chain walaupun kita udah punya ERP. Nah, itu supply chain ya. Lah yang ini kok CPFR kok hampir sama dengan supply chain? Iya, hampir sama, kaitannya dengan, replacement barang ya. Jadi kalau belum habis, sudah ada sudah ada yang ganti dari sisi vendor. Nah, bedanya di sini kita lebih open data kepada partner kita. Ya, kalau tadi kan vendor, umum banget, supply chain ya, umum banget. Ya, vendornya lebih luas. Nah, CPFR ini biasanya seperti supply chain, tapi kita lebih detail karena pasangan kita adalah bukan vendor biasa. Ya, istilahnya ini kalau supply chain itu kan vendornya bisa vendor biasa atau vendor baru gitu ya. Tapi CPFR ini bisa vendornya adalah misalkan apa? Anak perusahaan dalam satu grup kita ya masih partneran atau memang secara bisnis kita tetanggaan. Hulu ke hilirnya ini tetanggaan.
Kayak saya ini bisnis gas industri, di tempat mana itu bersebelahan dengan Pertamina. Nah, itu kita bisa set karena kita juga kontrak jangka panjang dengan Pertamina. Kita bisa set dengan yang CPFR ini, sehingga informasi yang kita buka ke CPFR ini partnernya itu bisa lebih open, termasuk planning jangka panjang tahunan, forecasting kita bisa share ke eh, sistem CPFR ini. Ya, jadi bedanya di situ. Samanya beda-beda ngurusin supply chain. Gitu. Bedanya adalah segmen vendornya. Kalau supply chain vendornya umum, kalau CPFR ini vendornya adalah sohib ya, teman akrab gitu ya. Nah, contohnya ini P&G dan Walmart. Ya, tahunnya udah lama banget nih. Dari 80 akhir sudah menjalankan ini. Ya, kalau di Indonesia ini jarang banget perusahaan yang mengaktifkan sistem ini. Ya, kecuali beberapa perusahaan asing yang di Indonesia yang memang terbiasa seperti ini di luar negeri dia menjalankan. Ya, kalau di Indonesia itu rata-rata sebatas anak perusahaan dalam satu grup biasanya gitu. Ya, jadi misalkan ada grup perusahaan, satunya punya anak perusahaan pengalengan, bikin kaleng, satunya anak perusahaan pengisian minuman minuman kesehatan. Ya, berarti lah itu bisa karena sama-sama satu grup perusahaan itu bisa menerapkan ini. Jadi ketika diaplikasikan ini, jadi rencana-rencana produksi minumannya sudah dikasih setahun. Jadi supaya si anak perusahaan membuat kaleng bisa bisa mengantisipasi. Selama setahun ini aku butuh segini. Nah, gitu ya. Nah, di CRM itu belum tentu di-sharing hal-hal seperti itu ya. Belum tentu di-share. Hanya informasi yang bersifat layak untuk vendor biasa. Nah, ini contohnya P&G dan Walmart. Dia menjalankan ini supaya apa? Supaya Walmart tidak pernah kehabisan produk P&G. Ya, di sini disampaikan ya, P&G dan Walmart itu mengimplementasikan continuous inventory ya, software. Ya, P&G itu gunanya apa? Supaya P&G ini selalu bisa mengisi kebutuhan Pampers Baby ini di Walmart Store. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kehilangan, kehabisan. Seperti saya bilang tadi, kalau contohnya tadi kan kebutuhan mie instan, ini Pampers. Nah, ini namanya ya. Jadi continuous replenishment ini ya di mana vendor itu bisa continue memonitor semua inventory distributornya. Jadi informasinya lebih terbuka. Jadi partner kita bisa melihat posisi stok kita ya karena hubungannya sudah sangat dekat. Ya beda dengan supply chain, nggak semudah itu ditampilkan terang benderang gitu ya. Paling enggak ada trigger aja, nih trigger tak kasih trigger barangnya ini habis. Tapi bisa lihat semua, enggak seperti itu ya. Bisa lihat stok itu bahaya banget kalau dilihat kompetitor ya. Nah, ini contohnya model teknologinya ya yang dilakukan Walmart. Ini antara Walmart dan Warner Lambert, jadi yang lain ya, dengan yang lain. Kalau tadi kan P&G dengan Walmart, ini dengan partner Warner Lambert ya, nggak tahu ini dalam produk apa ya. Nah, customer relationship tadi ya, jadi intinya untuk bagaimana sih supaya customer itu awet sama kita gitu ya. Nah, di dunia ERP ini nggak ada, karena di ERP yang dicatat adalah mulai ketika ada transaksi jual, sudah deal. Ya, bagaimana proses-proses pre-sales ya atau belum deal. Nah, itu nggak ada di ERP. Jadi diperlukan penambahan fungsi CRM ini di-embedkan ke dalam ERP supaya apa? Supaya lebih lengkap datanya. Jadi aktivitas sebelum terjadi penjualan pre-sales itu ada datanya dan transaksi penjualan juga ada datanya. Ya, di sini apa namanya database customer lebih lengkap lagi. Ya, bahkan sampai yang bisa disimpan adalah keluarganya. Ya, jadi
Jangan terkaget-kaget ya kalau kalian itu misalkan punya keanggotaan ke marketplace atau apa yang menjalankan CRM, minimal dia selalu menyelamati Anda dalam hal ulang tahun, ya. Ada juga yang bisa jadi, terkoneksi dengan, sosial media. Jadi bisa tahu, "Oh oh, nah pelangganku ini habis keluarganya ada yang meninggal." Ya, dia gathering data tidak tahu dari mana ya. Kemudian dia bisa men-trigger apa, mengirimkan kiriman bunga duka, ya. Karena misalkan salah satu anggota ada yang sakit pun juga ada bisa diberikan, kiriman buah-buahan dan sebagainya. Nah itu sekarang zamannya internet kayak gini ya, makanya data-data itu hati-hati, ya. Kita bersosial media itu hati-hati, karena sudah ada sistem-sistem yang memonitor. Ya, salah satunya CRM ini memonitor untuk melihat data-data seperti itu, kejadian-kejadian istimewa yang terjadi pada nasabahnya mereka, ya. Terus hal lain, lah kalau yang kita share-share itu yang aneh-aneh gitu ya, yang apa, yang kurang kurang sopan gitu, itu ada program lain lagi ya yang mensensor itu. Jadi, hati-hati bersosial media ya, karena program-program sekarang ini, levelnya sudah bisa masuk ya ke ini, sosial-sosial media. Untuk HR pun sudah ada yang pinter, ya bisa melihat, calon calon-calon apa, calon, tenaga kerja ya, baik yang calon apa, untuk gathering calon, sampai juga untuk validasi. Kira-kira yang saya terima ini bakal saya terima nih orangnya ini background-nya apa, ya. Jadi antara hasil interview face to face dibandingkan dengan, apa yang dia temukan di sosial media, diklopkan gitu ya. Nah, biasanya yang mengkonfirmasi adalah sebetulnya apa yang di sosial media. Ya, jadi makanya itu hati-hati dalam bersosial media, tunjukkan kalau memang, ini ya, kita itu orang yang positif ya, orang yang positif, energinya bagus, terus, apa yang kita tuliskan itu benar-benar bisa memberi semangat. Nah, itu bagus. Karena apa? Sekarang, talent-talent ini, cari-cari talent itu, dia melihat dari sosial media, gitu ya. Nah, ini juga diaplikasikan di CRM untuk mencari event-event spesial dari nasabah. Ya, kemudian bisa untuk upsell, cross sell ya. Jadi upsell kan untuk menawarkan barang-barang sama dengan harga yang lebih tinggi ya kan. Barang-barang sejenis tapi dengan harga yang lebih tinggi. Cross sell bisa membundling ya. Kalau beli ini diajak beli yang lain juga. Nah, seperti itu juga sampai ke advertising. CRM yang bagus sudah terkoneksi dengan platform-platform advertising. Ya, kalau sekarang platform yang terkoneksi yang lagi hit ya biasanya ya kayak Instagram ya. Kalau TikTok saya belum tahu. Kalau Instagram itu sudah masuk, sudah bisa. Nah, itu agenda kita hari ini. Eh, Sebelum saya tutup ya, dari rekan-rekan ada pertanyaan mengenai slide-slide ini dari rencana kerja timeline kita, terus materi-materi ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan.